Tahukah kamu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, Telkom, ternyata punya sejarah yang panjang banget, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia itu sendiri? Yuk, kita telusuri jejak langkah raksasa telekomunikasi ini dari masa ke masa. Kisah ini dimulai pada 23 Oktober tahun 1956. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah badan usaha swasta yang menyediakan layanan telegraf elektromagnetik pertama di Indonesia. Jalur pertamanya menghubungkan Batavia atau Jakarta sekarang dengan Buitenzorg yang kini kita kenal sebagai Bogor. Inilah cikal bakal lahirnya Telkom. Tanggal ini bahkan diperingati sebagai hari lahir Telkom Low. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang. Pada tahun 1884, didirikanlah sebuah perusahaan swasta yang menyediakan layanan telepon di Batavia dan Semarang. Ya, telepon, bayangkan. Di zaman itu telepon adalah barang yang super mewah dan canggih. Lompat ke era kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, semua aset telekomunikasi diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Badan usaha ini pun mengalami banyak sekali perubahan nama dan status. Awalnya dikenal sebagai Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon atau PTT. Mungkin orang tua atau kakek nenek kita masih familiar dengan nama ini. Kemudian, pada tahun 1961, status Jawatan PTT diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Namun, pemerintah merasa penggabungan layanan pos dan telekomunikasi kurang efisien. Maka, pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi dua perusahaan negara yang berbeda. Perusahaan Negara Pos dan Giro, yang sekarang kita kenal sebagai Pos Indonesia, dan Perusahaan Negara Telekomunikasi atau PN Telekomunikasi. Inilah momen penting di mana entitas telekomunikasi berdiri sendiri. Perjalanan terus berlanjut. Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah lagi statusnya menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel. Di era ini, Perumtel fokus membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh penjuru negeri, menghubungkan kota-kota besar hingga ke pelosok-pelosok. Era ini juga ditandai dengan lahirnya teknologi satelit. Pada tahun 1976, Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang meluncurkan satelit komunikasi domestik yang diberi nama Satelit Palapa, sebuah nama yang terinspirasi dari Sumpah Palapa Gajah Mada. Ini adalah sebuah lompatan besar bagi konektivitas Indonesia. Memasuki era 90-an, tepatnya pada tahun 1991, Perumtel resmi berubah menjadi perusahaan perseroan atau Persero dengan nama PT Telekomunikasi Indonesia yang kita kenal hingga sekarang sebagai Telkom. Perubahan ini membuka jalan bagi Telkom untuk menjadi lebih profesional dan berorientasi pada bisnis. Puncaknya terjadi pada 14 November 1995. Telkom melakukan penawaran umum perdana atau IPO secara serentak di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, New York Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Sejak saat itu, saham Telkom bisa dimiliki oleh publik, baik di dalam maupun luar negeri. Ini adalah langkah strategis yang menjadikan Telkom sebagai perusahaan kelas dunia. Di tahun yang sama, Telkom juga mendirikan Telkomsel sebagai anak usahanya untuk fokus pada layanan telekomunikasi seluler. Sebuah keputusan yang sangat tepat, mengingat bagaimana ponsel telah mengubah cara kita berkomunikasi hari ini. Dari layanan telegraf sederhana, jaringan telepon kabel, satelit, hingga kini menjadi penyedia layanan internet dan digital terdepan melalui IndiHome dan Telkomsel. Dari sebuah jalur telegraf Batavia Bogor hingga menjadi raksasa digital yang menghubungkan jutaan rakyat Indonesia. Perjalanan Telkom adalah cerminan dari perkembangan teknologi dan pembangunan bangsa itu sendiri. Sebuah kisah inspiratif tentang transformasi dan inovasi yang tak pernah berhenti. Gimana? Menarik kan sejarahnya? Semoga informasi ini menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.